Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik Bu. Baik, Bu. Masih tetap semangat ya. Mudah-mudahan semangat kalian tidak kendor, kita tetap melaksanakan pembelajaran secara daring dan juga masih tetap semangat untuk menjaga protokol kesehatan karena direncanakan nanti tanggal 20 September itu kita sudah pembelajaran tatap muka. Ya, jadi mulai Senin depan kita sudah tatap muka walaupun masih sama seperti sebelumnya beberapa bulan kemarin itu waktu kalian masih kelas 11 itu hanya 50%. Ya, hanya 50%, tetapi patut kita syukuri bahwa sudah ada paling tidak ada perubahan yang lebih baik, tidak daring terus ya. Nah, tetap jaga protokol kesehatan biar nanti yang kita rencanakan tanggal 20 masuk tidak diundur-undur lagi seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, anak-anak, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh Krishna. Silakan Krishna, pimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Krishna. Nah, anak-anak, hari ini tidak ada yang izin khusus ke Bu Novi. Ini Bu Novi lihat juga di sini sudah masuk semua. Siti Nur Habibah sudah sehat ya? Sudah Bu. Oke, alhamdulillah. Karena kemarin tidak bisa mengikuti karena sedang sakit. Ya. Oke anak-anak, sebelum Ibu mulai, adakah yang masih ingat materi minggu lalu? Saya, Bu. Ya. Tentang 3 peristiwa perpindahan panas, ada konveksi dengan contohnya saat kita menyetrika, konveksi dengan contohnya saat memasak air, dan radiasi saat berada di dekat api unggun. Oke. Adakah yang mau menambahkan dari pernyataannya Friska? Saya Bu. Oke, silakan Alfiana. Tadi Friska bilang dalam memasak air adalah peristiwa konveksi, tetapi menurut saya dalam memasak air juga ada radiasi. Radiasi panas dari sumbernya dan konduksi juga terjadi dalam lapisan panci. Oke, ya. Ini hebat-hebat semua ini ya, masih ingat materi minggu lalu. Ya, terima kasih untuk Friska sama Alfiana. Ya, pernyataan Friska benar dan sudah disempurnakan juga oleh Alfiana. Nah, minggu ini kita tuh masih mempelajari tentang heat exchanger. Ya, tetapi kalau kemarin benar yang disampaikan teman kamu tentang peristiwa perpindahan panas, untuk pertemuan kedua ini itu kita mempelajari tentang laju perpindahan panasnya. Nah, sebelumnya Bu Novi tanya ini, pernahkah kalian yang hobi memasak air di rumah ini, yang sering membantu ibunya, itu pernah enggak? Pasti kalau di rumah kan punya panci dengan berbagai macam ya, ada yang lonjong, ada yang tebal, ada yang tipis, begitu. Pernah enggak kalian ketika memasak air dengan panci yang berbeda, itu merasakan bahwa, oh ini nih saya ketika memakai panci yang A, kok terasa cepat ya masaknya. Kalau ini kenapa kok lebih lambat ya? Pernah enggak merasakan seperti itu? Pernah. Oke, pernah ya. Nah, pernah ya. Nah, kira-kira kenapa ya? Nah, sebelum menjawab ini,
Itu Ibu ada pretest dulu buat kalian untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Ya. Link pretestnya nanti di Google Form akan Ibu kirim di chat. Ya, kalian klik dan tidak perlu keluar dari room ini. Ya, sebentar ya Ibu. Kirimkan linknya. Nah, sudah nampak anak-anak? Sudah, Bu. Oke ya. Silakan dikerjakan dulu pretestnya. Ibu kasih waktu 2 menit untuk mengerjakan dan Ibu pantau dari sini. Oke, kalau sudah terlihat silakan dikerjakan. Penuh ditunggu 2 menit dari sekarang. Bu, namanya pulingnya di saya kok enggak ada ya, Bu? Oh, tidak ada yuk, tidak terlihat di chatnya, tidak ada. Enggak lihat Bu. Di sini. Oke, kalau tidak ada Bu Novi kirim ke WA grup kelas ya. Ya, Bu. Tunggu sebentar Yuda. Yuda, sudah Bu Novi kirimkan melalui grup WA? Bisa dicek Yuda, sudah adakah? Ya, Bu, sudah, Bu. Oke, Terima kasih, Bu. oke, Bu Novi tunggu ya. Silakan dikerjakan, Ibu pantau dari Oke, dari sini sudah ada 15 anak yang sudah mengerjakan. Tinggal 1 menit lagi waktunya. Sudah ada yang mendapatkan 100 ini teman kamu ini.
Oke, sebentar lagi. Oke, anak-anak, waktunya sudah habis. Ini Bu Novi lihat juga sudah selesai semua. Alhamdulillah dari hasil tes kemampuan awal, ini lumayan juga yang mendapatkan nilai 100 ya. Tidak apa-apa yang belum mendapatkan 100 tidak usah berkecil hati. Memang hari ini kita untuk mempelajari hal tersebut. Nah, tadi hanya Bu Novi ingin tahu bagaimana kemampuan awal kalian. Nah, anak-anak, sebelum Bu Novi lanjutkan, tadi Bu Novi lupa menyampaikan, kalian harus tetap absen ya di classroom. Nanti setelah selesai Vicon baru bisa absen. Nah, anak-anak, seperti tadi yang Bu Novi sampaikan, hari ini kita mempelajari tentang laju perpindahan panas. Untuk itu, Ibu ada yang mau Bu Novi share screen dulu? Izin share screen dulu ya. Nah, sudah tampil anak-anak? Sudah ya? Ya, sudah. Oke ya. Ini tadi yang Bu Novi sampaikan bahwa pertemuan kedua ini masih membahas tentang kompetensi dasar keempat yaitu heat exchanger, tetapi pada temanya yaitu tentang laju perpindahan panas. Nah, sebelum Bu Novi lanjutkan, tidak lupa Bu Novi ingatkan bahwa kalian harus tetap menjaga kesehatan karena kita masih kondisi daring ya. Jadi K3 daringnya jaga jarak mata kalian dari perangkat gawai yang sudah kalian gunakan dari hari Senin sampai hari Jumat, kemudian harus berada di tempat yang terang dan jangan lupa sesekali merilekskan mata ya, agar tidak tegang juga mengikuti pelajaran secara daring. Nah, itu anak-anak yang harus kalian perhatikan ya, karena kesehatan sangat mahal sekarang. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita kali ini masih tetap dengan diskusi, kalian diskusi kelompok, kemudian masih tetap mengerjakan LKPD-nya. Nanti diharapkan setelah melalui proses diskusi, kalian satu bisa menjelaskan tentang laju perpindahan panas dan faktor yang mempengaruhinya dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian bisa menemukan cara menghitung laju perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi dengan benar. Dan yang ketiga, setelah menemukan cara menghitung, bisa memecahkan persoalan laju perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi dengan benar. Nah, untuk tujuan keempat, ini tujuan dari keterampilannya, kalian bisa menyelesaikan persoalan laju perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi dengan benar. Nah, itu anak-anak, ada 4 capaian yang harus kalian kuasai di pertemuan kedua untuk heat exchanger. Nah, adapun penilaian yang akan Bu Novi lakukan di pertemuan kali ini, satu, ada nilai sikap, ya. Nilai sikap ini meliputi keaktifan kalian. Jadi nanti Ibu melihat dari mana keaktifan dari kita Vicon seperti ini, kemudian dari kalian aktif di grup untuk melakukan diskusi dalam classroom maupun di WA, kemudian dari sikap kalian kerjasama. Jadi bisa enggak nih kerjasama atau hanya memaksakan kehendaknya, dan nanti Ibu bisa lihat di grup WA. Nah, kemudian sikap disiplin. Disiplin dari mana? Mengikuti pelajaran tepat waktu, tugas mengumpulkan tepat waktu, itu masuk dalam nilai disiplin. Nah, nilai penilaian yang kedua adalah nilai penilaian pengetahuan. Itu nanti akan Ibu dapatkan dari evaluasi di akhir pembelajaran, ada post test juga nanti yang akan kalian kerjakan. Nah, untuk yang ketiga, penilaian keterampilannya, karena nanti kalian mempresentasikan hasil diskusinya, jadi yang Ibu nilai adalah sistematika presentasi kalian,
penggunaan bahasa, kejelasan kalian menyampaikan sama kebenaran materinya. Nah, itu anak-anak. Jadi ada 3 penilaian yang Ibu lakukan di pertemuan kali ini. Nah, untuk itu sebelum Ibu lanjut, sudah siapkah kita memulai pelajaran hari ini? Alhamdulillah. Kalau sudah siap, Ibu akan memutarkan video. Ya, jadi video ini kalian perhatikan baik-baik. Nanti setelah dari menyaksikan video, kalian uraikan permasalahan yang ada di dalam video tersebut. Bagaimana tekniknya, itu nanti akan Ibu jelaskan. Sekarang kita saksikan videonya terlebih dahulu. Ya. Nah, anak-anak, Bu Novi hentikan share screen dulu, ya. Nah, itu tadi video yang sudah kalian saksikan dan Ibu minta dari video tadi, itu silakan uraikan permasalahan yang ada di dalam video tersebut. Misalkan menurut Bu, videonya terlalu singkat, tidak usah khawatir, karena di classroom kalian, Ibu sudah sematkan link untuk menyaksikan kembali video ketika nanti berdiskusi dengan kelompoknya. Ya, sudah Bu Novi sematkan di sana. Nah, kelompoknya itu juga kemarin sudah ada beberapa yang Ibu ganti, ya. Ketua kelompoknya juga ada beberapa yang sudah Ibu rubah, sudah Bu Novi share juga pergantian kelompoknya, ya. Nah, anak-anak, dari video tadi, seperti kemarin, kalian silakan berdiskusi dengan kelompok barunya yang sudah Ibu rubah dari minggu kemarin, ya. Jadi kalian diskusikan dengan kelompoknya, lihat lagi videonya, kemudian uraikan permasalahan yang ada di dalam video tersebut. Nah, isikan di dalam lembar kerja peserta didik atau LKPD yang juga sudah Ibu sematkan di classroom kalian. Di sana ada LKPD berupa soft file, ya, sebagai acuan kalian nanti untuk berdiskusi. Ya, tetapi nanti ketika sudah berdiskusi di LKPD file tersebut, kalian mengisinya melalui LKPD online-nya. Ya, dan mengisinya biarpun kita berkelompok, kalian berkelompok, tapi tetap nanti ngisinya secara individu dan juga jangan lupa diberikan nama kelompoknya selain nama, misalkan Dewi Indriani, kelompok berapa. Ya, jadi biar Ibu tahu ini kelompok mana. Nah, itu. Nah, untuk LKPD, ini Ibu Novi share screen lagi, ya.
Sudah Bu Novi sematkan di Classroom. Bu Novi lihatkan sebentar. Nah, ini ya. Ini Bu Novi share screen LKPD-nya. Ini sudah ada di Classroom kalian. Sudah mendapatkan semua ya? Karena sudah dari kemarin Ibu kirimkan LKPD dan bahan ajarnya. Sudah tampil anak-anak? Sudah, Bu. Oke. Ini ya, ini LKPD yang Sudah, Bu. Oke. Ini LKPD yang harus kalian kerjakan, diskusi berkelompok ya. Ini berisi pendahuluan dulu tentang tujuan dan nah, ini tadi yang kalian lihat ya, video yang berisi orientasi masalah. Nah, setelah menyaksikan video, kalian isilah daftar pertanyaan yang ada di bawah ini. Jadi uraikan masalah yang ada di dalam video tersebut. Nah, setelah mengisi masalahnya apa saja, silakan kalian uraikan jawaban dari apa yang sudah kalian anggap sebagai permasalahan tadi. Nah, itu ya. Kemudian, untuk membantu kalian dalam proses penyelidikan, Ibu juga sudah memberikan bahan ajar di sana yang memuat tentang nanti sudah kelihatan anak-anak bahan ajarnya? Nah, ini ada bahan ajar yang nanti bisa kalian jadikan literasi dalam proses penyelidikan untuk mengerjakan LKPD-nya, ya. Di sini juga ada bahan ajar dan juga sudah ada video juga, uraian materi juga itu di link channelnya YouTube Bu Novi. Jangan lupa tapi nanti like and subscribe ya. Itu anak-anak yang harus kalian kerjakan. Nah, setelah itu kalian isikan hasil diskusi kalian tadi di LKPD ini itu di dalam LKPD online-nya. Link LKPD online juga sudah ada di Classroom. Ya, sudah ada di Classroom. Kalian nanti mengerjakannya seperti yang Bu Novi sampaikan tadi secara individu. Nah, oke, Bu Novi hentikan share screen-nya dulu. Nah, itu tadi anak-anak ya. Itu tadi LKPD yang harus kalian diskusikan dan juga mengerjakannya di LKPD online. Nah, jangan lupa diskusi di grup WA itu nanti juga kalian dokumentasikan. Ya, dokumentasikan biar Ibu tahu siapa ini yang aktif dalam diskusi. Nah, setelah ini sesi Vicon 1 ini kita akan melakukan pembelajaran asinkronus. Jadi selesai kalian diskusinya secara asinkronus. Bu Novi kasih waktu 30 menit untuk berdiskusi dan mengerjakan LKPD-nya. Setelah itu kembali lagi kita Vicon lagi di sesi 2 untuk saatnya menyajikan hasil dari apa yang sudah kalian diskusikan. Itu ya anak-anak ya. Cuman biarpun kita asinkronus, Bu Novi tetap akan memantau kalian, Bu Novi akan tetap online ya. Jadi misalkan kalian dalam diskusi ada yang mentok ini buntu misalkan, boleh bertanya ke Bu Novi ya. Boleh silakan tulis di forum Classroom-nya. Ya, sampaikan Bu, ini kami dari kelompok berapa gitu. Ada yang mau kami tanyakan Bu, boleh. Ya. Atau ada grup juga, grup ketua juga yang di sana ada Bu Novi, itu juga bisa kalian sampaikan di sana. Ya, jadi biarpun asinkronus, bukan berarti Bu Novi melepaskan kalian, tetap akan membimbing kalian. Bu Novi akan tetap online dan silakan bertanya di sana. Ibu akan menjawab. Itu ya anak-anak ya. Ada pertanyaan? Tentang apa yang akan kalian kerjakan? Enggak ada, Bu. Ada ya. Nah, selamat berdiskusi dan jangan lupa harus usahakan kalian harus tetap aktif ya.
Semangat berdiskusi, tetap semangat pembelajaran daring, dan nanti ketemu lagi 30 menit kemudian dari ini. Ya, saatnya kalian menyajikan hasil dari apa yang sudah kalian diskusikan. Ya, Nana? Bisa dipahami ya ini ya? Oke. Bisa, Bu. Ya. Bisa, Bu. Oke. Kalau sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, sesi Vicon 1 Bu Novi akhiri. Nanti 8.30 kita ketemu lagi di Vicon sesi 2. Oke, Nana? Ya. Semangat. Bu Novi akhiri Vicon sesi 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Nana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya, seperti yang pembelajaran kemarin, Vicon kali ini masih sama, mempresentasikan dari apa yang sudah kalian diskusikan dengan kelompoknya. Ya, ini sebenarnya masih 26 siswa, tapi tidak apa-apa, kita mulai saja ya. Ada video yang harus kalian amati, kemudian kalian uraikan masalahnya. Nah, sekarang saatnya mempresentasikan. Bu Novi share screen dulu dari LKPD yang sudah kalian kerjakan. Novi share screen dulu. Kalian bisa dengar suaranya Bu Novi enggak, anak-anak? Bisa. Bu Novi share screen kok nggak muncul ya? Bentar. Yang muncul hanya sebagian. Oke. Sudah kelihatan anak-anak? Belum, Bu. Oke. Belum, Bu. Sudah. Oke, masih muter ya? Sudah kelihatan anak? Sudah, Bu. Oke, nah, Sudah, Bu. oke ya, dimulai ya. Ini kemarin Ini LKPD yang kalian kerjakan dengan studi temennya. Jadi diawali dari ada video ya di link YouTube ini yang sudah kalian saksikan. Nah, kemudian dari video Ibu minta kalian menguraikan masalah apa sih yang ada yang bisa kalian petik dari video tersebut. Jadi di video itu kan ada kopi yang diletakkan di berbagai cangkir dengan berbagai jenis bahannya cangkir, ketebalan juga berbeda. Nah, sekarang Ibu minta dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 mungkin bisa memberikan hasil diskusinya apa tentang masalah yang ada di dalam video tersebut. Silakan kelompok 1. Siapa yang diberi tugas untuk mempresentasikan? Ya, saya mulai ya, Bu. Oke, silakan. Pada tiga cangkir tersebut memiliki panas dinding cangkir yang berbeda karena dipengaruhi oleh ketebalan dan bahan dari cangkir tersebut, dan yang paling panas terjadi pada cangkir aluminium, dan ini termasuk peristiwa konduksi. Terus ada lagi masalahnya? Yang kedua, lama waktu dalam pengeringan rambut tersebut sudah jelas bahwa dipastikan mengeringkan rambut menggunakan hair dryer lebih cepat karena suhu dari hair dryer tersebut lebih panas daripada pengeringan secara alami konveksi. Kemudian ada lagi atau sudah? Ada lagi. Oke, silakan yang Ruangan dengan bola
Ruangan dengan bola lampu yang dayanya kuat akan memberikan rasa hangat bagi tubuh dari dua ruangan tersebut. Sudah bisa dipastikan lebih hangat memiliki daya 15 watt daripada 5 watt radiasi. Oke, jadi ada tiga permasalahan tadi ya, Siti Oliva ya? Iya, Bu. Nah, kira-kira adakah yang mau menanggapi dari hasil diskusi kelompok 1? Adakah yang lain berbeda? Adakah yang berbeda pendapatnya? Kelompok yang lain sama? Ada 3 permasalahan? Sama, Bu. Nah, jadi tadi ada 3 permasalahan yang disampaikan kan ya? Nah, dari 3 permasalahan tersebut, sekarang coba diuraikan. Tadi 1, Siti Oliva menjelaskan bahwa permasalahan 1 ada 3 jenis cangkir yang berbeda, bahan yang berbeda, itu menghasilkan panas yang berbeda. Ya, Siti Oliva ya. Yang masalah kedua, ada orang mengeringkan rambut, yang satu pakai hair dryer, yang satu dikeringkan secara alami begitu saja. Nah, kira-kira lebih cepat yang mana tadi, Siti Oliva? Yang pakai hair dryer. Yang pakai hair dryer ya. Ini perpindahan panas secara apa? Konveksi. Ya, yang terakhir ada ruangan yang satu pakai lampu lebih kecil wattnya, yang dua pakai lampu dengan ukuran yang besar ya. Ini perpindahan panas secara apa? Iya, Bu. Radiasi. Oke, jadi ada tiga permasalahan ya. Nah, kemudian Bu Novi lanjutkan untuk permasalahan berikutnya. Nah, ini karena hari ini kita berbicara tentang laju ya, laju perpindahan panas, maka ada hukum yang harus kita gunakan untuk menghitung berapa sih panas yang terjadi, entah itu proses konduksi, konveksi maupun radiasi. Nah, kemarin ada 3 soal hitungan. Bu Novi minta kalian menyelesaikan secara berkelompok berdiskusi. Nah, setelah tadi menguraikan masalah di video, sekarang kelanjutannya, permasalahannya adalah tentang menghitung. Untuk nomor 1, Bu Novi minta silakan menguraikan jawabannya. Tadi sudah kelompok 1 ya, sekarang kelompok 2. Kelompok 2 ini kelompoknya siapa ketua kelompoknya ya untuk kelompok 2? Saya, Bu. Oke, Krisna silakan. Mempresentasikan yang nomor 1 soal hitungan tersebut. Ya, Bu. Bentar, Bu. Jum. Bu Novi share soalnya dulu. Masih terlihat kan ya soalnya ya di layar kalian? Masih. Oke, itu ada sebuah isolator dengan ketebalan 10 cm dan konduktivitas termalnya 0,25 watt per meter Celcius. Kemudian di salah satu permukaan itu suhunya 200 derajat Celcius, permukaan lainnya 40 derajat Celcius. Kalian diminta berapakah panas yang hilang secara konduksi pada isolator tersebut. Oke, silakan kelompok 2.
Krisna, Gak bisa jelaskan aku. hah? Anggotamu siapa? Ilu, Jum, Tapi sudah dikerjakan Pal kan ya? sama Arda, Bu. Apa, Bu? Sudah dikerjakan apa belum? Sudah, Bu. Tinggal presentasi ini, Bu. Ya udah tinggal Presentasi. ya udah presentasikan saja dari hasilmu. Yang diketahui apa saja. Jum. Semau rojum di Pisna. Ganti sudah kelompok 3. Kelompok 3 untuk nomor 1. Oke, Deawati, silakan. Saya Bu yang soal dulu apa bagaimana Bu? Langsung jawabannya saja. Jawabannya diketahui delta X 10 cm dirubah menjadi meter 0,1. Terus konduktivitas diketahui 0,25, T1 200 derajat Celcius, T2 40 derajat Celcius, dan A sama dengan 5 meter persegi. Ditanya konduksi. Rumusnya Q sama dengan KA dalam kurung T1 kurangi T2 per delta X. 0,25 dikali 5 hasilnya 1,25. 200 dikurangi 40 hasilnya 160. Dibagi 0,1 menjadi 1600. Jadi 1,25 dikali 1600 hasilnya 2000 M per meter persegi. Dirubah menjadi MW per meter persegi menjadi 0,002. Hasilnya 0,002 Bu. Hasilnya 0,002. Satuannya apa dia? MW. MW ya. MW per meter persegi. Lu masih ada per meter perseginya? Ada yang jawaban lain? Iya. Ada yang menanggapi benarkah satuannya megawatt per meter persegi? Lucy bisa? Benar jawabannya megawatt per meter. Iya Bu, benar. Benar. Ada lagi yang mungkin menambahkan? Tidak ada? Oke, kita lanjutkan ya. Nanti terakhir Ibu beri analisis dalam hasil kalian. Oke, sudah bagus? Ya. Terus sekarang yang nomor 2. Nomor 2 itu ada udara pada suhu 20 derajat Celcius. Bertiup di atas plat panas 50 kali 70 cm. Suhu plat dijaga 250. Ya, dengan koefisien perpindahan panas segitu, kalian diminta hitunglah besar perpindahan panasnya. Oke, kelompok 4. Silakan mempresentasikan nomor 2 dari hasil diskusinya kalian. Ayo, ketua kelompok 4 siapa? Oke, silakan Nabila. Untuk nomor 2, bagaimana hasil diskusi kalian?
Diketahui H sama dengan 25 W per meter kubik derajat Celcius. A sama dengan 50 kali 70 cm menjadi 0,50 meter kali 0,70 meter. T sama dengan 250. Ditanya Ki. Jawabannya Ki sama dengan kali A kali delta T. 25 kali 0,50 kali 0,70 dikali 250. Sama dengan Berapa jawabannya untuk nomor 2? hasilnya 2187,5. Satuannya apa, Nabila? kW. Kilowatt. Ya. Oke. Adakah yang jawaban berbeda dari yang disampaikan Nabila, Nana? Dea? Saya Bu. Hah? Bagaimana? Kan yang diketahui yang A itu 50 kali 70 cm ya Bu. Itu kan masih cm ya Bu. Itu dirubah meter punya saya Bu. Dirubah ke meter persegi. Nah, ya. Boleh sampaikan punya kelompokmu, Dea, bagaimana perbedaannya? Punya saya 50 kali 70 cm. Hasilnya itu 3.500 cm persegi dirubah ke meter persegi menjadi 0,35. Dan hasilnya 2,0125 kilowatt. Ya. Nabila tadi tidak dikonversi ya sentimeternya ke meter? Iya, tidak Bu. Ada yang lain anak-anak? Nah, kalau tidak ada, Ibu lanjutkan dulu nomor 3, baru setelah itu kita analisis dan evaluasi dari apa yang sudah kalian kerjakan ya. Sekarang kita ke nomor 3 terlebih dahulu. Sekalian sesi presentasinya. Nah, untuk nomor 3 itu ada 2 plat hitam dengan suhu 800 dan 300 derajat Celcius yang saling bertukar panas ya melalui radiasi. Nah, kalian diminta hitunglah perpindahan panas per satuan luasnya. Sekarang silakan Bu Novi mau dengar suaranya dari kelompok 6. 2 plat hitam tidak berhingga yang suhunya 800 derajat Celcius dan 300 derajat Celcius saling bertukar panas melalui radiasi. Hitunglah perpindahan panas per satuan luas. Sama dengan Q radiasi sama dengan emisi radiasi sama dengan emisivitas dikalikan ketetapan Boltzmann, kemudian dikalikan perbedaan suhu dipangkatkan 4. Terus Q per A sama dengan 1 dikali 5,7 dikali 10 pangkat 8 W per meter kuadrat. Oke. Dikali K pangkat 4 dalam kurung 1073 dikurangi 573 pangkat 4 dikali K4. Ya, Oke. Ada satuannya apa, Alfiana? Satuannya terakhir?
Satuannya meter kuadrat. Satuannya meter kuadrat. Nggak ada wattnya. Iya. Perpindahan panas itu satuannya watt, Bu. Kalau panas satuannya adalah watt. Iya, Bu. Kalau yang ditanyakan panas per satuan luas, berarti watt per meter persegi. Kuat. Ya. Oke, Nana. Ya. Terima kasih untuk presentasi hari ini. Ya. Nah, dari hasil yang kalian sampaikan, Bu Novi tidak bilang salah. Cuman ada yang perlu kita evaluasi saja, ya. Oke, mulai dari yang masalah, benar yang kalian sampaikan tadi. Jadi ada ini Bu Novi stop screen dulu. Nah, oke ya Nana ya. Dari apa yang kalian sampaikan tadi, presentasi mulai dari menguraikan masalah dari video, kemudian diskusi tentang perhitungan soal tadi, sudah benar, cuman ada yang perlu saya luruskan di sini. Tadi memang tentang masalah itu benar, ada jadi yang video tersebut ada kopi di dalam cangkir dengan 3 bahan yang berbeda. Nah, pasien ketika kalian memegang dinding cangkirnya, kira-kira beda enggak tuh panasnya? Beda, Bu. Beda. Ya. Faktor apa kira-kira sehingga dia bisa berbeda? Kita rasakan panasnya. Bahan, benar Dewi ya, satu bahan. Jenis bahan, karena pasti ketebalan cangkir, benar April. Kenapa Lucy? Iya benar ya, ketebalan cangkir. Jadi karena panas konduksi yang mempengaruhi laju perpindahan panasnya adalah satu jenis bahan, ya, karena pengaruh ke konduktivitas termal bahan. Aluminium pasti berbeda dengan model bahan dari gelas atau keramik. Nah, kemudian ketebalan bahan juga pengaruh. Kalau yang tipis, otomatis lajunya akan semakin cepat. Ya, kalau tebal juga butuh waktu. Sesuai dengan rumusnya, konduksi Q per A sama dengan K min dt per dx. Ya, jadi itu yang mempengaruhi secara konduksi. Nah, kemudian kalau secara radiasi, secara konveksi dulu. Tadi orang mengeringkan rambut. Otomatis benar yang disampaikan kalian tadi, suhu yang ada di pakai hair dryer, otomatis selisihnya kan akan lebih besar kan ya. Nah, karena selisih lebih besar, maka panas yang ditimbulkan juga akan semakin besar, lajunya semakin besar. Nah, untuk radiasi, begitu juga radiasi, karena radiasi itu panas dari sumbernya. Kalau sumbernya itu panasnya 5 watt misalkan, ya otomatis akan lebih kecil daripada kalau pakai 10 watt. Tuh ya, sudah benar tentang uraian masalahnya. Kemudian yang perlu Bu Novi luruskan, untuk soal hitungan menghitung laju perpindahan panas, kalau konduksi pakai hukum Fourier, kalau konveksi pakai hukum Newton, kalau radiasi pakai hukum Boltzmann. Ya. Nah, untuk soal nomor 1, Bu Novi share screen lagi di sini untuk kalian evaluasi ya. Ini Novi share screen lagi biar sudah tampil anak-anak. Belum, Bu. Sudah, oke ya. Nomor 1 itu ada panas secara konduksi. Ya. Ketebalannya 10 cm, konduktivitas termalnya 0,25 dalam satuan watt per meter derajat Celcius. Ya. Kemudian ada suhunya
200 dan 40 derajat Celcius. Nah, ini yang kalian perhatikan, langkah awal adalah lihat dulu satuannya. Ya, karena konduktivitas termal sudah dalam bentuk meter, sedangkan ketebalan dalam satuan senti ini harus dirubah dulu. Senti harus kita rubah ke dalam meter. Ya. Kemudian baru masuk rumus. Q per A sama dengan min kap kalikan dt per dx. Yang ditanyakan adalah panas yang hilang secara konduksi. Nah, A itu apa anak-anak? Yang ditanyakan di sini di soal pertama ini Q per A atau hanya Q saja yang Bu Novi tanyakan? Q ya. Panas yang hilang secara konduksi berarti hanya Q. Nah, karena hanya Q per A sama dengan K kalikan dt per dx. Konduktivitas termal sudah diketahui di soal 0,25. Nah, ini sambil dilihat jawaban kalian ya. K sudah ketemu 0,25. dt perbedaan suhu juga ada 200 yang dikurangi dengan 40. Kemudian delta X atau ketebalan juga di soal sudah ada 10 cm yang kalian jadikan ke dalam meter. Nah, sekarang A-nya ada enggak di soal? Luas areanya ada enggak? Ada sebesar 5 meter persegi. Nah, berarti tinggal semua masuk rumus, ketemulah Q. Nah, karena yang dicari Q berarti satuannya tadi bukan lagi megawatt per meter persegi atau watt per meter persegi. Ya, karena ditanyakan hanya panasnya. Berarti kalau panasnya satuannya hanya watt atau megawatt. Ya, bisa dipahami nih anak-anak? Ya, karena Bisa, meter Bu. perseginya tadi sudah hilang karena sudah dikalikan dengan 5 meter persegi. Sudah hilang, jadi tinggal satuannya adalah watt atau megawatt. Nah, apabila di soal tidak diminta dalam megawatt, kalian boleh hanya selesai di watt saja. Ya. Untuk nomor 1 ada yang ditanyakan anak-anak? Ada yang masih belum paham perhitungannya? Tidak, Bu. Oke. Nah, soal konduksi ini dalam soal ujian nasional ataupun nanti kelas 3 ujian sekolah itu mesti ada, ya. Mesti ada. Jadi, Bu, bagaimana ya? Otomatis tidak ada lagi selain kalian menghafalkan rumus. Kalau konduksi bagaimana, konveksi bagaimana, radiasi bagaimana. Itu ya. Nah, untuk nomor 2 tadi sudah di-clearkan sama Dea, benar, ya. Kalau nomor 2 itu konveksi, kalian pakai rumus hukum Newton, ya, di mana Q sama dengan apa rumusnya? H kalikan Kali luas permukaan kali delta. Nah, ya, betul Nabila. Nah, akan tetapi diperhatikan, ini sebenarnya tinggal masuk rumus juga kan ya? Karena datanya delta T ada, area juga ada, koefisien perpindahan panas konveksinya juga ada. Hanya di sini ngecohnya adalah pada satuan, di mana koefisien diketahui dalam meter, tapi ukuran platnya dalam sentimeter. Ya, jangan lupa selalu dikonversi, diperhatikan satuan. Ini mainnya di sana mesti soal ini ngecohnya. Ya, itu tadi yang Bu Novi luruskan. Jadi sudah benar tadi yang disampaikan Nabila. Tetapi ada yang dikoreksi sama dia, benar. Jadi harus konversi satuan harus sama. Itu ya Nana ya. Ini juga satuannya dalam watt atau megawatt
Tapi kalau tidak diminta dalam megawatt, dalam watt saja sudah tidak apa-apa. Oke, Bu Novi lanjutkan untuk soal nomor 3. Itu radiasi, ya, pakai hukum Stephen Boltzmann. Emisivitas dikalikan dengan tetapan Boltzmann dikalikan dengan delta T yang dipangkatkan 4. Emisivitas bahan kalau warnanya hitam itu terhitung 1, ya. Nah, tinggal mengalikan itu karena di soal diminta dalam luas per area berarti dalam watt per meter persegi, karena luas areanya tidak diketahui kan di sini kan? Karena tidak diketahui, berarti satuan akhir adalah watt per meter persegi. Itu anak-anak untuk LKPD yang kalian kerjakan. Adakah pertanyaan atau yang masih belum paham? Adakah pertanyaan? Bu Novi stop screen dulu. Ada? Tidak, Bu. Oke, nah tadi ya hari ini tentang laju perpindahan panas. Jadi Ibu ingatkan kembali untuk penguatan materi. Jadi laju perpindahan panas ini terjadi juga secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Untuk konduksi ngitungnya pakai hukum Fourier, ya, Q per A sama dengan min K dt per dx. Kalau konveksi pakai hukum Newton, ya, radiasi pakai hukum Stephen Boltzmann. Ya. Untuk konduksi yang mempengaruhi lajunya satu, ketebalan bahan, jenis bahan, ya, dan luas area itu. Konveksi juga demikian. Jenis koefisien perpindahan panasnya, karena pakai fluida kan. Nah, terus juga dari luas areanya. Kamu manaskan air pakai panci yang kecil sama yang besar juga pasti akan memberikan laju yang berbeda, ya, dengan suhu yang sama loh ya. Terus untuk radiasi juga begitu, karena radiasi panas berdasarkan dari sumbernya memberikan pancaran, berarti yang mempengaruhi adalah tadi perbedaan suhu, terus jadi masing-masing bahan jenisnya apa yang memancarkan itu juga mempengaruhi. Ya. Itu anak-anak. Ya, nanti kalian pelajari. Nah, sebelum pelajaran Bu Novi akhiri seperti minggu kemarin, ada post-test yang harus kalian kerjakan, ya, agar Bu Novi paham bahwa kalian benar-benar memahami materi untuk hari ini. Bu Novi taruh di kolom chat. Nah, itu sudah nampak anak-anak? Oke, silakan dikerjakan ya. Bu Novi tunggu 5 menit. Sudah, Bu. Bu Novi tunggu 5 menit mengerjakannya. Oke, silakan. Sambil Bu Novi pantau kelas Google Form-nya.
Hanya 2 soalnya. Belum ada yang selesai nih. Perhatikan satuan ketika mengerjakan. Masih 1 anak yang selesai. Terima kasih untuk hari ini. Evaluasi kalian. Dari hasil evaluasi yang Bu Novi pantau di sini, lebih banyak yang benar. Jadi mereka sudah banyak yang benar. Anak-anak, sebelum Bu Novi akhiri, mungkin ada yang bersedia memberikan refleksi pembelajaran hari ini.
Ya, Bu Novi beri kesempatan kepada Dea sudah. Ya, silakan Dea memberikan refleksi. Refleksi ini bagaimana pembelajaran hari ini yang singkat ini sebenarnya. Silakan Dea memberikan refleksinya. Pembelajaran hari ini menyenangkan dan juga bisa menambah pengetahuan yang belum saya pahami juga. Dan apa yang bingung-bingung tadi sudah terjawab sama Bu Novi. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Yuda, silakan pimpin teman-temannya Le, untuk berdoa Le. Ben Barokah Yuda. Untuk mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, anak-anak tetap Stop. ya. Terima kasih udah ya. Oke, anak-anak tetap jaga Bu. kesehatan. Tetap prokes harus tidak boleh kendor ya, biar kita segera bisa tatap muka kembali. Oke, Bu Novi akhiri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.